Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Musannif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa furujihi fi dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu. Ini dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'lim itu adalah kitab yang banyak dinukil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat yang disebutkan oleh Nabi bahwa kata Nabi, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Kata Nabi begitu. Saya ini kotanya ilmu, pintunya itu Sayyidina Ali. Nah itu kata Nabi. Artinya apapun yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, oleh Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib yang sekaligus jadi menantunya, menantu Nabi, itu merupakan suatu ilmu yang paling utama, terutama dalam hal ilmu agama dan akhlak. Jadi memang Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena ketika Nabi lahir pada tahun 570 Masehi, kerajaan di timur dan kerajaan di barat, Romawi di barat dan Persia di timur, itu sudah maju. Jadi kalau kita berbicara tentang peradaban ilmu pada masa itu, di barat dan di timur itu sudah maju. Hanya saja ketika Nabi itu lahir pada tahun 570 Masehi di tengah-tengah kota Mekah, yaitu bangsa Arab, itu yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai masyarakat yang jahiliyah. Ini masyarakat yang buta terhadap aturan-aturan. Makanya Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, lebih-lebih apa yang harus dibangun terlebih dahulu, yaitu ilmu. Makanya di sini bab pertama adalah tentang keutamaan ilmu. Tadi dibaca sama siapa dia tadi, si kakak. Ini di surat enggak, ini yang di bawah itu surat apa tadi? Yang tadi yang mencatat kami. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Apa? Ali Imran. Ya, Ali Imran. Nah ini ayatnya yang coba kalian scroll bawah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Apa yang dikatakan Allah di dalam ayat ini, bahwa Allah itu menyatakan bahwa Allah bersaksi pada zatnya sendiri. Dia menjelaskan bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Kemudian menyatakan ayat selanjutnya itu la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah, selain Dia, illa huwa, la ilaha, tidak ada ilaha Tuhan illa huwa kecuali Dia. Dia siapa? Dia Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Dan menyatakan pernyataan kedua itu malaikat yang disebut oleh Allah. Pertama tentang
tentang zat Allah itu sendiri, yang kedua adalah tentang malaikat. Kemudian yang ketiga, wa ulul ilmu, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi yang disebut Allah itu tingkatan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Apa saja keutamaan ilmu itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini di surat apa ini? Hafal kamu? Ya itu yang sering hafal. Juz 30. Itu kan al-mujadalah. Itu dasar bahwa orang yang beriman dan memiliki beberapa ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Apa artinya? Niscaya Allah akan mengangkat derajat seseorang di antara kalian, yaitu yang beriman dan berilmu. Ya pastilah orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu digambarkan oleh Nabi kafadlil qamari ila sairil kawakib, kata Nabi. Fadlul alimi kafadlil abidi. Jadi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu alias orang bodoh. Apa perbedaannya? Kafadlil qamari ala sairil kawakib, kata Nabi, yaitu seperti bulan. Tahu bulan? Bulan itu yang bercahaya itu kalau sudah 15 Hijriah. Tahu bulan kan? Dia bulan di antara banyak bintang, kama sairil kawakib, yaitu di antara bulan di antara banyak bintang. Coba bintangnya banyak, bulannya satu, yang kelihatan apa? Bulannya. Nah, orang yang berilmu itu pasti mencolok, pasti menonjol dia. Digambarkan seperti itu. Kalau tidak berilmu, siapa yang mau menghargai atau menyanjung orang yang tidak berilmu? Itu gambaran pertama. Kemudian yang gambaran yang kedua, makanya kalian harus sadari nih, orang berilmu itu ya pasti dia menonjol pertama. Karena seperti bulan di antara bintang. Yang kedua, orang berilmu itu kalau menurut ayat yang tadi, niscaya akan diangkat. Diangkat apanya? Derajatnya oleh Allah. Coba, mungkin kalian tahu sekarang orang-orang yang berhasil di luar sana. Berhasil di sini ya dalam tanda kutip sukses, tapi sukses itu relatif loh. Ada orang yang sukses tapi dia tidak sekolah, kadang-kadang ya kan, ada kan, kadang cuma lulus SD, sukses katanya banyak, itu dianggap sukses, tapi belum tentu berilmu. Orang berilmu itu tidak harus seperti itu, anak-anak. Suksesnya orang berilmu itu boleh jadi dirinya itu tidak setajir orang yang seperti tadi itu, tapi dia bisa mentajirkan orang lain. Kenapa? Karena dia selalu menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain. Seorang guru itu bisa jadi lebih kaya dari muridnya kalau muridnya sudah pintar, ya kan? Bisa jadi. Tapi kan belum tentu belum tentu setajir murid. Kan saya bilang belum tentu setajir murid. Karena kenapa? Guru itu tidak ngasih harta tapi ngasih ilmu. Gitu. Jadi keutamaan ilmu yang kedua itu. Coba kalau kalian tahu konglomerat di Indonesia, saya tahu itu yang punya siapa yang kaya di Indonesia, siapa? Kamu itu kan. Iya, raja kripto itu, raja judi dia. Kita skip, Alkitab enggak, yang bener deh, yang kaya di Indonesia yang kalian tahu.
Yang benar naga, pengusung ABC. Ya siapa gitu loh, siapa ya? Alkitab, harta saudara. Atau bersaudara. Nah tadi di dalam Al-Quran dijelaskan kan, yarfa'illahu alladhina amanu utul amanu kan ya kan, amanu yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Mereka itu seakan-akan lebih dari orang yang berilmu, bahkan hartanya melebihi orang banyak. Nah itu namanya istiroj. Memahaminya itu kalau orang berilmu, oh itu bukan nikmat, tapi itu namanya istidroj. Istidroj itu ya pemberian, bukan nikmat. Pemberian dengan nikmat beda. Kalau pemberian itu orang yang ngasih itu belum tentu ridho. Tapi kalau nikmat itu sudah pasti ridho dan pasti dikasih. Contohnya gimana? Coba kalau orang bertamu nih, teman akrab dan moodnya good mood lah istilahnya, bagus, bertamu. Tentu yang namanya teman nanti akan dikasih apa? Dikasih apa biasanya? Ya, hidangan ya. Itu ya temannya yang ngasih, tuan rumahnya ngasih kan? Iya. Dibeliin yang enak dan macam-macam. Ya terserah lah. Terus dikasih, dimakan, nikmat atau pokoknya kenyang. Itu tuan rumah itu. Kalau sudah dilihatnya itu sudah, ini auranya udah bagus, ngasih rezeki ke tamunya, terus dia itu pasti ridho sudah. Tapi coba kalau misalnya ada tamu yang rese misalnya, dikasih juga yang geprek, dikasih tapi orangnya cemberut. Nah itu namanya cuma dikasih tapi tidak ridho. Udah makan aja deh, makan. Iya. Padahal belum apa ya? Bukan waktunya bertamu. Akhirnya orang cuma ngasih aja, udah makan aja, habisin aja. Kalau begitu enak, enak. Sama dengan Allah ketika memberikan istidraj itu. Udah habisin dah di dunia, habisin di dunia. Nanti di akhir kamu gak dapat gitu. Gitulah. Dan yang ketiga, gambaran orang yang berilmu itu keutamaannya adalah orang yang berilmu itu seperti berlian. Sedangkan orang yang tidak berilmu itu seperti batu di kali itu. Batu berlian dengan batu di kali lebih berharga mana? Lebih berharga mana sekarang? Hah? Lebih berharga mana berlian sama batu kali? Berlian ada kali lah. Ya kali. Otak lu konsep ya. Wah parah. Satu truk batu kali dengan satu gram berlian lebih mana? Enggak, lebih mana? Gila kamu. Lebih berharga berlian yang kecil itu. Wih, siap kan? Sesat. Kapten sudah berlian. Orang ditawarin berlian malah milih batu kali. Hormat ketua. Baiknya kasih masa depan, Pak. Kamu tahu batu ginjal? Tahu. Itu aja. Jadi kesimpulannya 3 itu. Yang pertama adalah seperti bulan di antara banyak bintang. Yang kedua apa? Tadi bahwa orang berilmu itu boleh jadi dia tidak stajir, tapi dia bisa memberikan ilmunya, bukan memberi harta. Jadi istilah ibaratnya dia memberi pancingnya, bukan memberi ikannya, umpannya. Kalau dikasih umpannya, ikannya dia kasih pancingnya, gitu.
Yang ketiga tadi seperti berlian dan batu di sungai. Pilih batu. Kerikil gitu ya. Ya, batu kali dah yang dibuat bangunan itu. Yang gede segini ya. Batu ginjal pak. Ya, Paling tinggal. sudah saya Ala batu tutup. aku. Siap. Sudah Al-Fatihah. Saya tahu. Sebelum kita